Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan mendalami dan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan menyimak ekstensif. Nah, kemarin kita sudah membicarakan menyimak intensif ya. Perbedaan antara menyimak intensif dengan ekstensif adalah pada ragam dan konsentrasi yang perlu dilakukan oleh penyimak. Jika menyimak intensif itu membutuhkan fokus, konsentrasi, dan seleksi yang ketat yang dilakukan oleh penyimaknya, maka menyimak ekstensif adalah menyimak yang sifatnya masih umum dan tidak diperlukan bimbingan langsung begitu. Dalam menyimak ekstensif, saudara-saudara, ada beberapa jenis. Ya, sebenarnya sudah saya sampaikan sih di materi sebelumnya, hanya saja belum diklasifikasikan mana yang termasuk menyimak intensif, mana yang termasuk menyimak ekstensif. Nah, pada menyimak ekstensif ini ada yang disebut dengan menyimak sekunder. Apa itu menyimak sekunder? Menyimak sekunder itu dilakukan pada saat bersamaan dengan kegiatan lain. Misalnya ini ya, kita ada sesuatu yang disimak secara utama. Kita sedang membaca buku begitu. Kebetulan kita juga mendengarkan sesuatu. Misal lagu-lagu atau acara televisi yang ditayangkan gitu. Kemudian sambil kita fokus pada simakan, misalnya kita baca buku atau kita tengah melakukan hal lain, misalnya tugas sekolah yang menjadi sasaran atau fokus utama kita, atau kita sedang membuat clipping. Kalau zamannya Bu Fatimah dulu ya, diminta oleh guru membuat clipping begitu. Jadi kan kita fokus membaca artikel-artikel atau sesuatu yang ditugaskan untuk clipping, memotong-motong, menempelnya, menyusun menjadi suatu kumpulan clipping begitu ya. Tetapi Bu Fatimah juga sesekali mendengarkan tayangan yang ada di televisi atau mendengarkan radio, mendengarkan lagu-lagu. Itu artinya Bu Fatimah sedang melakukan kegiatan menyimak ekstensif, menyimak sekunder begitu. Kemudian ada pula di dalam menyimak ekstensif kegiatan menyimak pasif. Ya, mirip dengan menyimak sekunder, menyimak sambil melakukan pekerjaan lain begitu. Nah, contoh kegiatan menyimak pasif ini sering ditemukan pada anak-anak ya. Belajar sambil mendengarkan radio. Begitu. Jika siaran radionya itu menarik perhatian, maka perhatian mereka berubah dari buku pelajaran ke siaran radio. Begitu. Pada menyimak pasif, perhatian dapat beralih sepenuhnya dari satu kegiatan, misal sedang membaca buku, menulis, membuat clipping, ke kegiatan lain yang lebih menarik perhatiannya. Tetapi secara pasif, tidak ada menyimak, kemudian memberikan reaksi. Kalau memberikan reaksi berarti kan ada tindakan-tindakan secara aktif. Nah, ini tidak begitu. Kemudian menyimak estetis. Lah ini sama atau mirip ya, serupa dengan kemarin ketika Bu Fatimah menguraikan atau memaparkan menyimak kreatif. Nah, dalam hal ini menyimak estetif itu menyimak dengan apresiatif. Kalau kemarin itu menyimak untuk menemukan makna atau interpretatif. Nah, kegiatan menyimak estetis ini lebih ke apresiatif. Misal, menyimak suatu acara atau pementasan drama, kemudian cerita,
dongeng, puisi, atau hiburan-hiburan lain yang sejenis, baik secara live ataupun tidak, secara langsung maupun melalui siaran televisi atau radio gitu. Lah, secara imajinatif, penyimak ikut terlibat, mengalami, melakukan, dan merasakan karakter dari setiap pelaku. Bedanya, ini hanya untuk tahap apresiatif, bukan untuk tahap interpretatif. Kalau interpretatif kita harus intens ya, harus intensif ya, kata per katanya itu disimak betul-betul, fokus supaya nanti kita bisa melakukan pemaknaan atau dapat memahami hal-hal yang kita simak. Tetapi kalau hanya apresiatif ya sesuatu untuk memberikan apresiasi atau penghargaan gitu. Seneng aja gitu. Baik, saudara-saudara, itulah paparan saya terkait dengan kegiatan menyimak ekstensif. Nah, saudara-saudara, nanti saudara-saudara bisa mengaplikasikan atau memberikan contoh ya terkait dengan eh, 3 hal yang sudah saya sampaikan terkait dengan menyimak ekstensif ya, yaitu menyimak apa tadi? Sekunder, menyimak pasif, dan menyimak estetik. Saudara-saudara bisa memberikan contoh, ya, bisa disampaikan di kolom komentar channel YouTube ini. Begitu. Baik, saudara-saudara, semoga saudara-saudara selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran ya dalam kegiatan yang tengah saudara-saudara lakukan atau laksanakan. Jangan lupa saudara-saudara untuk berkomentar terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan baru saja ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.